indah yang menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur kita itu siang dan malam. Rasul Paulus sampaikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah senantiasa. Jadi ucapan syukur di sini saudara-saudara bukan ketika kita mengalami ekonomi yang baik, ketika kita sehat, kita sukses, kita makmur, kita lancar, dan ketika kita mengalami masalah kita sudah lupa bersyukur. Tetapi bersyukur di sini itu terjadi secara progresif, berkelanjutan. Selama darah merah masih mengalir di tubuh kita, selama kita masih hidup, kita tetap mengucap syukur. Selama kita masih bernafas, maka kita harus mengucap syukur atas kemurahan hati Allah yang sudah memilih saudara. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel ini, mereka adalah bangsa pilihan Allah, tetapi kenapa mereka tegar tengkuk, keras kepala, tidak gampang diatur? Karena dalam konteks pemilihan Allah bagi bangsa Israel dan relevansinya dalam kehidupan gereja pada zaman sekarang ini, saudara-saudara, bahwa sebagaimana Allah memilih bangsa Israel, maka gereja juga hadir pada zaman ini untuk bisa menghadirkan yang namanya ketaatan Allah. Kenapa? Sehingga pada akhirnya bangsa Israel itu mereka tidak percaya kepada Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Mereka hanya menjalankan ritual ibadah itu hanya sebagai seremonial belaka, tidak mengimani, hanya istilahnya berdasarkan liturgi, baca dari awal sampai akhir selesai, tetapi tidak menghidupi, tidak mengimani dan tidak menghidupi. Sehingga secara logika, saudara, umat Israel mereka percaya bahwa yang datang duluan, nabi yang datang duluan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias adalah Nabi Elia di dalam kitab Maleakhi. Nah, tetapi dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 17 sudah jelas bahwa aku akan mengutus Nabi Yohanes Pembaptis dengan menggunakan roh dan kuasa Elia. Jadi Nabi Elia dalam konteks perjanjian baru adalah Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, ucapan syukur kita itu kita harus benar-benar menetralkan atau memaksimalkan. Karena apa? Dia tidak pernah menyesali pilihannya, karena pilihannya adalah hanya anugerah. Dan jika dia memilih saudara dan saya, maka mari kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena apa? Di balik pengucapan syukur itu ada penyertaan Tuhan. Di balik pengucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Di balik pengucapan syukur itu ada kuasa Tuhan. Di balik pengucapan syukur itu ada pertolongan Tuhan. Apakah ada buktinya? Buktinya yang real dan konkret dalam Alkitab. Ketika Yesus, banyak orang mengikuti Yesus dan sudah 3 hari 3 malam mereka sudah lapar, dan yang ada di situ hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang dikatakan secara logika oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, guru atau rabi atau Tuhan, suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makanan karena tempat ini sunyi. Tapi Yesus bilang apa? Kamu harus memberi makan mereka. Jadi Tuhan Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu, dan Yesus mendengar dan mengucap syukur kepada Bapa. Nah, apa yang terjadi saudara? Di balik pengucapan syukur itu ada mujizat. Sehingga setelah 5.000 itu,
5.000 orang itu makan, itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak, saudara. Setelah mereka makan, sisanya 12 bakul, ya. Itu adalah mujizat yang nyata.